وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل ألف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، ومن أراد أن يكون حبيبا فليكثر الصلاة على الحبيب. صلوا على النبي. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وفريق الأغيار وحفظ أحباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على جميع من والفضائل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم من الصفات الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih yang menyebabkan kita berkumpul panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab adanya peringatan Maulid ini kita harapkan agar rahmat turun kepada kita semua, dan juga kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, abah ibu kita, dan guru-guru kita siapapun yang telah pulang ke rahmatullah, jadikan gurunya Allah min jannah, yang masih hidup panjang dan umur oleh Allah Rabbul Alamin dalam taat dan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan apa yang penting untuk khusus diri saya dan umumnya buat yang hadir, saya mohon istirahat sebentar aja, jangan ngobrol. Agar apa? Agar setiap kita dengar nama Nabi kita disebut, kita bersolawat. Karena solawat ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hadir di tempat maulid, kalau nggak jadi orang pilihan, itu nggak bakal solawat. Ini bapak kayak kita, bapak boleh ini juga hadir. Di dalam Al-Quran ini manusia kadang hanya bangga bisa khatam Quran sekian, khatam Quran sekian, khatam Quran sekian, tanpa tahu mana ayat perintah, mana ayat larangan. Sehingga dari belum baca Quran sampai baca Quran sudah khatam berapa kali, begitu juga. Ini kita ngomong nggak pakai Melayu tinggian lah, kita pakai bahasa kita aja, sekali ngomong dipahami. Karena kadang-kadang bahasa kampung juga yang berdasi itu mengerti. Malah kadang-kadang kalau pakai Melayu tinggi, kesian yang nggak ngerti. Di samping yang ngomong juga emang nggak bisa. Jadi sholawat ini pilihan Allah. Dalam Al-Quran dikatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Bukan pada persoalan memiliki ilmu banyak. Kalau selamat bukan pada persoalan memiliki ilmu banyak atau sedikit. Kalau memang jatahnya nggak selamat, biar alimnya kayak apapun tetap celaka. Barang-barang mahal nggak pernah tahu. Mengapa begitu? Karena mereka hanya menggunakan akal dan pikir yang mesti dipakai hanya untuk sekolah. Sedangkan agama ini di luar akal dan pikir yang biasa dipakai buat sekolah. Saya mau nanya sekarang, tolong dijawab. Sholat sama puasa mana yang lebih wajib? Sholat lebih wajib. Tolong agak ramean dikit, ibu-ibu jangan, yang lainnya jangan lagi. Sholat sama puasa mana yang lebih wajib? Sholat. Jujur ya, harus prinsip tetap jawabannya. Dan memang itu sebenarnya begitu. Ketika ibu-ibu dalam keadaan tidak berpuasa, halangan, dengan biasa sebutan datang tamu, yang tadinya sholat itu wajib, puasa itu wajib, menjadi haram di
Betul. Begitu selesai pergi di tamu mandi hadas itu ibu. Yang disuruh qadha oleh Allah Subhanahu wa taala cuma puasanya, bukan sholatnya. Saya nanya lagi, lebih wajib mana sholat sama puasa? Sholat. Paham yang saya maksud? Paham. Makanya jangan terlalu menjadikan akal kita sebagai imam. Akal kita ini model akal ilmu. Kalau nggak punya itu sholat aja kadang 3/4 bingung. Untung ulama bikinin untuk peraturan sujud sahwi. Ngalamin semuanya ini yang soleh. Iya. Makanya ulama ngajar kalau sholat 4 rakaat, kalau sholat yang 4 rakaat ketika ada lupa 3/4 ambil yang 3, tambahin 1 rakaat, kemudian sebelum salam sujud sahwi, beres itu. Tapi kalau wudu, habis wudu sholat, terus ngobrol, mau sholat lagi, mikir udah batal apa belum nih, sama kuatnya nih antara batal apa belum, ambil yang belum. Enak banget betul. Enak kan gitu? Enak. Emang jadi Islam paling enak. Yang enak tuh jadi Islam memang. Biar hidup susah ada akhirnya. Asal udah innalillahi itu susah hilang. Iya. Tapi kalau susah di akhirat ini yang tidak berkesudahan. Ini anak-anak kalau bisa suruh dirangkaikan ini. Iya. Wah, betul. Sholat lebih wajib daripada puasa. Kenapa yang digodok itu cuma puasanya, sholatnya enggak? Dan mestinya kalau memang sholat lebih wajib, mestinya kan sholatnya juga digodok. Kalau puasanya digodok, datang 2 orang nih yang sok ustaz. Ya, kata yang satu bilang yang mesti digodok puasanya saja, karena puasa lebih wajib. Karena ada perintah puasa yang digodok, maka puasa lebih wajib daripada sholat. Salah kan? Salah. Salah nggak itu? Salah. Yang satu ngomong, kamu keliru. Sholat aja nggak disuruh kodok, jadi puasa itu nggak disuruh kodok, nggak usah. Salah juga kan? Salah. Dari sini kita bisa tahu bahwa agama ini yang ngatur itu Allah dan Rasulnya, bukan kita. Dulu ada orang Mesir sama orang Maroko berburu, di pemburu dia, dua-duanya pemburu. Orang Mesir matanya lebih tajam, melihat burung dari jauh, dia bilang Masya Allah, nasar, burung elang katanya. Orang Maroko protes, lah ada angka, itu burung onta. Enggak, itu burung elang. Enggak, gua dapat berdua. Kalau 2 berdebat berarti satu ada yang benar kan? Ya. Yang satu kan benar. Ya. Kalau tadi itu dua-duanya itu salah tuh. Puasa dipoto, sholat kagak. Mestinya kalau puasa dipoto, sholat juga kudu dikodok. Atau kalau puasa, nah kalau sholat dari kodok, puasa juga dikodok, dua-duanya salah kan? Nah kalau yang ini nih, yang satu ada yang benar nih. Jadi macam-macam jenis orang bertengkar kan macam-macam. Kayak kita sekarang maulid, kita baca sholawat. Ya. Tapi ada kelompok yang males. Iya. Tapi biarin, mereka juga punya dalil. Yang mau maulid silakan maulid, yang nggak maulid silakan nggak maulid. Yang penting bersatu jadi muslim, itu yang benar. Bukan mesti berantem. Kalau berantem, akhirnya maulid di neraka, kalau maulid di neraka itu sama. Paham maksudnya? Jadi biarin, karena ada kalimat lakum dinukum waliyadin itu buat Islam dengan non muslim. Tapi lana amaluna walakum amalukum itu buat orang muslim. Kamu bawa perahu kamu, saya bawa perahu saya. Jangan yang balik-balik perahu dimakan paus dua-duanya ujung-ujungan. Yang penting bersatu. Makanya sila di Pancasila ada persatuan. Disuruh bersatu.
Itu sumbernya dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padu dan jangan saling pecah belah. Kalau bentrok-bentrokan, yang kagak maulid menganggap dirinya paling benar, nyalain maulid. Yang maulid menganggap dirinya paling benar, nyalain kagak maulid. Monggo ae Pak. Mau kagak maulid enggak apa-apa. Jangan ngata-ngatain maulid. Yang maulid jangan ngata-ngatain enggak maulid. Itu yang disuruh oleh Rasul kita Islam bersatu. Kalau bersatu juga kuat. Makanya sila di Pancasila itu ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang punya ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, adanya di kitab siapa itu? Islam. Makanya di dalam Islam jangan berantem mulu. Orang Islam justru harus menjadi suri tauladan, akur satu sama lain. Kalau orang Islam akur, insya Allah kesejahteraan akan bisa didapat. Karena main akal dulu, akhirnya jadi susah. Mau jadi dewa, punya anak cuma 3, akhirnya nyokap orang suruh pilih. Tapi coba kalau punya anak banyak, ikutin Nabi suruh punya anak banyak. Oh, selesai. Bisa punya anak banyak, betul-betul anak yang dikawin, anak lagi dapat, yang ini ponakannya semua. Ini zaman sekarang ini aneh. Orang berpikiran kambing beranak tidak daripada orang beranak kembar. Jadi mana kambing sama orang ternyata ya. Terusin jangan cerita tadi. Lewat satu orang Badui, Arab gunung. Maafin ada apa yang daripada ribut? Ini orang kata orang Mesir. Saya sudah bilang itu ada burung di sana tuh, kamu lihat tidak? Oh iya, saya bilang itu burung elang, tapi dia tetap berkeras mengatakan itu burung onta. Lu memang burung onta, jangan ribut kata orang Badui. Sekarang kita datangin aja itu burung, kita usir. Kalau kita bilang hush, dia terbang, itu berarti elang. Tapi kalau kita bilang hush, dia lari, itu berarti burung onta. Jalan ketiga dari nenek burung diusir, hush, lompat tinggi, ternyata elang. Iya. Di si Maroko tekak, tahu tekak? Iya. Apa sih dalam gitu ya? Iya. Lah, angkat walau torot, tetap burung onta dia pun terbang. Ada nggak orang-orang begitu sekarang? Ada. Kita nih hidup hanya berharap bisa afiat, sejahtera. Kan kita sering dengar tuh salam sejahtera, gitu ya? Ya. Itu sebetulnya kalau udah assalamualaikum itu sudah sejahtera di situ karena Allah bersama. Makanya dijawab waalaikumsalam. Di kadang-kadang ada orang beri salam aja jawabnya malas-malasan. Padahal Nabi kita sebagai pemimpin kita dunia akhirat menyatakan dalam hadisnya afsyus salam taslam, sebarkan salam maka kamu selamat. Nulis di WA ngomong yang gak ada pahalanya panjang banget pakai BST lagi. Udah kita belum ngopi pagi. Baca WA panjang bener. Assalamualaikumnya apa? ASSWRWB. Ini orang yang model begini masuk surga kagak, neraka kagak, ditaruh di gang. Ada dalilnya nggak orang yang masuk selamat surga dan neraka kagak? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Kafa bin najati minan nar masubah. Cukup seseorang walau tidak masuk surga asalkan jangan masuk neraka. Ini buat orang muda kayak kita nih yang imannya turun naik. Udah nggak masuk neraka, udah bagus banget maksudnya begitu. Yang penting jangan masuk neraka. Apa jangan walau kita masuk surga, yang penting jangan masuk neraka. Tapi buat orang-orang soleh, kafa bihirmanil jannah uqubah. Cukup musibah bagi orang yang tidak masuk surga walau tidak masuk neraka. Kenapa? Karena orang-orang soleh kepengen masuk surganya, ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ba'duhum sebagian dari mereka orang-orang beliau orang soleh sampai mengatakan apa? Kalau Nabi tidak ada di surga, aku tidak mau masuk surga. Beda kita. Beda nih sekarang saya ngomong bapak-bapak dulu, tarik juga di bagian. Asal udah baca doa tarawih, ada ustaz baca doa tarawih begini. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Asal-asal lagi dibaca dari awal-awal. Allahumma ja'alna bil imani kamilin.
dakhilin. Begitu wa min huril aini mutazawwijin. Ayo berarti bapak-bapak perkawinan itu. Karena Arab Israel menyadari mutazawwijin. Jadi kita hidup di dunia ini harusnya afiat, sejahtera. Cuma karena ucapan salam hanya untuk orang Islam, makanya kalau lagi di forum, di gedung, kalau lagi ucapin salam ini Muslim, ucapinnya begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin. Ya Allah, waalaikumsalam. Kepada saudara sebangsa saya ucapkan salam sejahtera. Selamat pagi, kalau pagi. Siang belum tentu. Selamat siang atau selamat sore. Jadi assalamualaikum khusus buat orang muslim. Diucapkan salam sejahtera. Saya nanya sekarang, mau hidup senang, mati masuk surga gak? Mau. Semua udah gak senyawa. Miskin masuk surga, kaya masuk neraka. Yang mana? Kaya masuk neraka, miskin masuk surga. Mau yang mana? Kenapa? Ya nggak bisa bagi kaya juga, surga juga. Ya itu makan maunya kita begitu. Karena surga itu bukan didapat dari sholat kita, bukan didapat dari bacaan Quran kita, bukan didapat dari puasa kita, bukan didapat dari zakat kita, bukan didapat dari amal baik kita, tapi didapat dari rahmat Allah. Kalau Allahnya ngasih, masuk kita ke surga. Kalau Allahnya nggak ngasih, biarpun bukan ibadah, tetap kita masuk surga. Tapi jangan salah paham. Ini ada aliran yang begini nih, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Ini mereka kelebihan. Kalau manusianya ada lebih kelebihan, kurang-kurangan. Jadi yang dimaksud bagaimana? Kita memang masuk surga bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Tetapi bagaimana mungkin rahmat bisa kita dapat kalau Allah nggak redho? Bisa kita dapat redho Allah kalau kita mentaatinya. Disuruh sholat kita sholat, disuruh zakat kita zakat. Kaya kalau punya haji pergi haji, sama orang miskin dia nolongin. Ikhtiarnya tetap. Kenapa begitu? Karena dunia memang alam percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ini alam perjuangan, darul amal. Kita disuruh beramal. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan enggak ada yang kecil, gede semua. Itu yang pantas ngomong itu cuma Allah dan Rasulnya. Orang kalau kakinya berkah nih, lagi jalan lihat kulit semangka, itu kan dipikirin, takut orang kepleset, kaki berkah namanya. Ada tangan sial. Kalau ada orang kakinya berkah, ada orang yang punya tangan sial. Dia yang makan pisang yang meledak orang. Tangan bongkol sembarangan. Makanya udah deh, kita nggak usah nyari pemimpin lagi untuk dalam hidup selamat. Maksudnya ikutin Nabi SAW. Pemimpin negara ikutin Nabi, pasti adil, pasti baik, pasti mensejahterakan rakyatnya. Rakyatnya ngikutin Nabi pasti taat kepada pemimpinnya. Jadi dua belah pihak ini harus saling apa? Saling menjalankan kewajiban. Anak bakti orang tua sayang sama anak. Sayang sama anak bagaimana? Bukan nurutin selalu apa yang dimauin sama anak. Lihat, ini anak kemauannya bakal bahayain kita kan nanti. Kalau hubungan dunia sama suami istri masih yang begitu mati salah satu nggak ada yang lalu kan. Tapi bener nih, ibu hubungan dari depan kan coba lagi seminggu itu nggak belajar. Sudah reda, ada di belakang. Suami juga begitu. Istrinya ngaji, mulai pergi ke Jakarta kemana segala macam lagi, makan nasi, makan udang, makan cabai, makan kecap. Ini perempuan begini nggak bakal masuk surga, biar ngaji mulu juga. Kalau perempuan menurut saya nih sekarang nih, jangan pakai repot sama tahajud dah. Jangan pakai repot itikaf
di masjid, apalagi kayak bulan Ramadan kalau buat saya nggak ke masjid, kayak model-model. Asal ibu-ibu tak ada sama suami, bisa ngehibur suami gitu. Dibeliin baju, misalnya warnanya biru, ya Allah, kandaku memang tahu aja, aku memang mau warna yang begini gitu. Gila lakinya, besok-besok bisa dibeliin lagi. Jangan dibeliin biru, ya bukannya coklat. Dibeli coklatnya, bukannya ungu. Nah makanya saya ajarin bapak-bapak nih kalau punya bini model begitu, ambil aja kumpul-kumpul partai, jadi satu kasih gitu. Ya semua warna. Jadi bersyukurlah. Ya, bersyukur. Jadi suami dan istri kerjasama bagaimana caranya untuk saling mendorong satu sama lain mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Istri kasih spirit kepada suami, begitu suami lagi pusing, deketin. Ini saya kasih ilmunya ibu nih, karena yang ngomong laki, jadi pantas. Iya, ntar kalau giliran suami, ibu saling nasihat cara ibu. Suami lagi pusing, deketin, ada apa sih? Kelihatannya kayaknya murah terus nih. Suami ngomong, suami yang baik. Iya nih, saya lagi begini gitu, suami yang baik. Kalau suami yang para orang Jawa nih, yang suami Jawa, harus jangan campur. Itulah itu bikinin saya langsung nyampur. Jadi jihadnya perempuan itu taat sama suami. Jangan ada kesana, jangan ada berita. Kalau ngomong malah nyakitin mulu. Laki ngomong 3 hari 3 malam dikatakan kan nurut. Sekalinya puluhan laki dihajar. Ya Allah, kalimatnya ketemu itu semua. Tapi ini bukan itu di sini bukan contoh ya. Enggak ada yang di sini mah. Rasanya enggak beda gitu. Sebab ciri orang bahagia itu sejahtera. Sejahtera itu ada di dalam 4 cirinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawatnya kalau dengan Nabi itu sholawat supaya nggak sial. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 ciri bahagia seseorang. Antakuna zawjatuhu sholihatan, punya bini solehah. Bini solehah tahu lakinya ini memang nafkahnya belum bisa banyak. Jadi jangan bukan seragam dulu. Ngaji kemana aja bukan seragam. Laki pencariannya dari kecil-kecilan. Habis di WA sama yang di hutan ini. Ya, kalau mau apa-apa ngomong sama suami. Bang, saya kemarin ditawarin baju sama Ustaz, Bang. Beli apa jangan, Bang? Laki betul rezekinya ada, jangan pelit. Syaitan motor tuh gak bakal masuk surga. Lewatan pelit sama gini juga gak masuk surga. Kalau laki yang begitu, berapa duit harganya? Sekian. Oh ya ada rezekinya. Sebetulnya jangan lebih dahulu seragam luar, yang harus didahului seragam dalam, yaitu hati. Laki sama suami, bisa apa? Suami sama istri seragam. Anak begitu bapaknya sama ibunya akur, girang. Jangan bilang-bilang marah, laki ngasih tahu anak, bapak lo bilang. Ini anak akhirnya bingung bagi rumah dan neraka dari kurang ajar bapak. Rafi bapak dapat neraka dari kurang ajar mama. Jadi anak jangan selalu dikasih pilihan untuk laki pada salah satu. Ini sebab kaum wanita di akhir zaman kadang-kadang kalau anak rapi, anak mama. Asal barang kebelah dia pikir mau kayak bapak. Kayaknya ada di sini. Udah kalau yang memang ngalamin tahan aja dulu. Sebab mau pulang kelihatan kan. Dan kalau lagi kena hukum jangan nunduk, jadi ketahuan di sebelah. Oh iya nih. Jadi itu beberapa tahun. Antakuna zawjatuhu sholihatan. Wa auladuhu abraran, punya anak bakti. Cuman bakti juga mesti ada tuntunan
nih anak pasti dia sama bapaknya pulang kerja capek. Nah, tolong beliin bapak minuman yang dingin ya. Iya Pak, ini duitnya. Baru mau keluar. Minuman apa Pak? Udah merek apa aja? Baru mau jalan lagi. Yang ukuran gede atau kecil Pak? Yang rada gede kan? Gitu. Ya. Baru mau jalan lagi. Berapa biji Pak? Bapak tahu sih Pak sudah lo kan ini nanya dulu. Jadi ternyata ilmu ini memang dibutuhkan untuk segala sesuatu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses di dunia harus punya ilmu, selamat di akhirat harus punya ilmu. Menginginkan selamat dunia, selamat akhirat juga harus pakai ilmu. Tapi jangan pernah sembarang dari majelis untuk mencari ilmu. Kalau gurunya sakit, bakal menyebarkan penyakit. La tajlisu indal alim, jangan duduk kepada orang alim kecuali orang-orang alim yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa itu? Orang alim yang ngajar ikhlas supaya kita gak riya. Orang alim yang ngajarin kita karim, dermawan, bukan yang ngajarin pelit. Orang alim yang mengarahkan kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan orang alim yang supaya mencintai dirinya. Dan banyak lagi kriteria orang yang pantas dan harus kita jadikan guru. Kenapa? Karena kalau ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing naik pohon. Yang ketiga, khulafa'uhu shalihin, nyampur bergaulnya orang baik. Kalau nyampur sama orang baik, jadi tahu cara melakukan kebaikan. Karena orang-orang baik itu pasti menjadikan dirinya sebagai makmum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari mana? Orang bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula dari yang gampang-gampang dulu. Makan minum tangan kanan, karena Nabi gak pernah makan minum tangan kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Begitu. Duduk di majelis jangan disamain sama duduk nonton layar tancap. Jadi duduknya kudu rapi. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Syukur-syukur hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kamar mandi ruangan kecil di rumah kita paling kecil, tapi setan kumpulnya di situ. Makanya banyak setan yang datang ke situ. Mana? Yang ke kamar mandi sambil rokok bawa HP. Itu setan dalam jenis manusia. Makanya Imam Haddad menyatakan apa? Kun minasyayatin jin fi aman. Jadikan dirimu selamat dari syaitan yang asli. Enggak kelihatan. Itu setan asli. Wahbar, tapi hati-hati. Minasyayatin jin, dari syaitan yang manusia. Karena syaitan manusia ini kelihatan dan bisa berbentuk siapa saja. Bisa berbentuk suami, bisa berbentuk istri, bisa berbentuk anak, bisa berbentuk pimpinan, bisa berbentuk anak buah, bisa berbentuk pekerja. Apabila tidak mengikuti, sulit menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Mengapa kita mesti selamat dari syaitannya manusia? Fa'innahum, karena syaitan manusia lebih berbahaya dari syaitan jin. Fa'innahum arahu syayatinil jin, karena syaitan manusia itu akan membuat istirahat syaitan yang asli. Minal ikhwa wal idlal, dari menyesatkan. Kan banyak sekarang syaitan-syaitan manusia berpenampilan sebagai guru agama. Sulit untuk tidak dipercaya bahwa itu orang adalah alim karena ngomongnya selalu pakai Quran dan hadis. Tapi ajaran-ajaran yang selalu beracun yang mengajak perpecah belah. Air hujan rahmat bukan? Rahmat. Air hujan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Intinya air hujan itu rahmat, rezeki buat kita. Tapi kalau air hujan itu yang nerima si panjang tuh, tahu si panjang? Ya. Yang suka di kebun, ya. Itu dia kalau lagi hujan keluar mengambil 2-3 tetes air hujan, kemudian dirami, ngerem, jadi racun.
Padahal sumbernya air rahmat. Tapi kalau keran yang terima air hujan itu jadi mutiara. Jadi ternyata ilmu juga tergantung jatuhnya di hati siapa. Kalau memang dasar hatinya hasud, pasti ilmunya akan dipakai sebagai alat menyalurkan hasudnya. Dalilnya pakai Quran juga. Iblis godain manusia nggak pakai Quran. Kalau Iblis yang ketemu manusia, Allah Taala, Allah Rasulullah SAW, Allah Imam Fulan. Tapi kalimat yang hak, uridu bihal batil. Kalimat yang bagus dipakai buat tujuan-tujuan yang buruk. Na'udzubillah. Kemudian apa? Sholawat. Kalau memang betul-betul kita memperingati Maulid, kita harus bersolawat. Karena ruhnya Maulid sholawat. Shallu ala Nabi. Sholawat ini hadiah dari Allah. Gak disuruh wudu dulu, gak disuruh menghadap kiblat dulu, gak disuruh nutup aurat dulu. Bebas. Kalau bersolawat itu bebas. Kenapa memang? Karena dengan sebab sholawat ini diharapkan kita bisa berjumpa dengan pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang yang dapat berjumpa dengan beliau di padang mahsyar, insya Allah diyakinkan bisa aman, selamat dari azab. Karena beliau pasti menolong kita. Jadi Allah memberikan sholawat kepada umat ini tujuannya agar umat mudah mencari jalur tobat, mudah mencari jalur selamat, dan mudah mendapatkan hadiah yang mahal. Kalau bercerita tentang kemuliaan beliau, semua aulia, semua ulama menyerah. Tidak ada satu pun yang tahu secara hakiki siapa beliau. Saya cuma ingin membawa satu fasal. Kira-kira kalau kita ketemu orang yang seperti apa yang akan saya baca nih, bagaimana sikap kita terhadap orang seperti ini? Yub'atsu min tihamah baina yaday al-qiyamah tudhilluhu al-ghamamah tuti'uhu as-sahab fajriyu al-jabin layli al-dawa'ib alifiyyu al-anfi bimiyyu al-fami nudiyyu al-hajib سمعه يسمع صرير الخنم بصره إلى سبع اتباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزل ما اشتكاه من البحد والنوائب آمنت يعقوب وسلمت عليه الأشجار وخطبته الأحجار وحنى إليه الجذع حنين حزين نادم يداه تذهب بركتهما في المطعم والمشارب قلبه لا ينقل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوتي يعفو ولا يعقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب برغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يقوم على ظاهر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النجيب والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك. Yub'atsu min tihamah, telah diutus di kota Mekah, dari kota Mekah. Baina yadayil qiyamah, di hari menjelang akhir, pada zaman akhir, yaitu menjelang kiamat. Yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah. Tuti'uhu sahab, awan taat pada beliau. Tudhillul ghamam, matahari itu gak pernah bisa menyentuh beliau. Jadi beliau tidak pernah kejemur matahari. Mengapa beliau tidak bisa kejemur matahari? Karena kalau kesorot matahari, matahari itu malu. Karena matahari diciptakan oleh Allah dari nur Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kesentuh matahari, mau tidak mau bayangannya pun akan ada di bawah. Allah tidak izinkan sampai bayangannya pun ada di bawah. Makanya saya
saya bilang untuk memahami ini jangan pakai akal dan pikiran sekolah, karena agama ini di atas dalil. Tidak ada yang mengenal Nabi secara hakiki kecuali Allah penciptanya. Makanya orang kalau bersolat kalimatnya pakai Allahumma, minta tolong sama Allah. Karena yang bisa berbuat baik kepada Nabi hanya yang lebih tinggi darinya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Nabi kecuali Allah Rabbul Alamin khaliquhu. Tuti'uhu sahari. Langit itu taat kepada beliau. Ketika beliau sedang di mimbar, tiba-tiba datang satu orang, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar turun hujan. Nabi kasih isyarat begini. Datang hujan, awan mendung, tiba-tiba turun hujan. Sallu ala Nabi. Diumpamakan hidung beliau itu seperti huruf alif lurus, saking indahnya. Kenapa? Karena memang untuk menciptakan diri beliau ini Allah ambil yang bagus-bagus semua. Zaman keemasan para nabi dan rasul masa lalu sudah selesai, tapi nabi yang ini kafah dan nas untuk seluruh manusia. Tidak ada kadaluarsanya, tidak ada kesudahannya ketenaran beliau. Orang di luar Islam pun umat beliau, cuma mereka tidak mengaku. Makanya dari kalangan orang di luar Islam ada yang masuk ke dalam Islam. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah kalau sudah jadi Islam jangan bertingkah tidak menjaga keislaman. Haram dimakan, syubhat dimakan. Akhirnya apa? Lama-kelamaan naudzubillah dari kalau hati dan perut sudah berisi penuh yang haram, khawatirnya diusir oleh Allah dari Islam, keluar dari Islam. Kita bisa lihat kita memahami agama Islam, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, mereka orang-orang cerdas, yang sampai mereka ketika masuk ke dalam Islam mereka mengatakan apa? Muhammad delifil Quran. Nabi Muhammad adalah Quran yang berjalan. Tapi yang keluar dari Islam kebanyakan di mana? Nah, kita bisa lihat dari situ, teliti di situ. An-ni'am sittatun asya' kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau mau tahu nikmat itu cuma ada 6. Yang pertama Islam, menjadi orang Islam. Kita tidak sedang mengomentari orang di luar Islam, kita berbicara tentang Islam. Jadi kalau ada orang-orang di luar Islam mendengar kita ngomong tentang Islam kemudian mereka merasa tersinggung, katakan kepada mereka, bukankah kau juga mengatakan bahwa yang benar agamamu? Masa kan tidak boleh mengatakan agamamu yang benar? Yang penting kalau memang bukan sama-sama Islam, berarti kita saudara sebangsa. Walau tidak saudara seagama, tapi saudara sebangsa. Kita sayangi negeri kita. Negeri kita ini negeri yang subur. Ada orang punya pohon mangga, menjuntai ke bawah, kemudian diambil batang singkong, ditunjang tanpa niat tanam singkong. Ada singkongnya, saking suburnya Indonesia. Makanya kita doakan pimpinan-pimpinan kita ini di negara ini biar Allah buka hatinya, jujur, sayang kepada rakyatnya, rakyat pun hormat kepada pemimpinnya, agar negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan suka nyala-nyalain pemerintah dulu. Di pemerintah yang benar juga banyak. Jangan suka bener-benerin orang yang di masjid dulu. Yang sehewan di masjid banyak. Bangun masjid nggak pernah berebut-berebut, yang direbut TKM, bendahara, merebut nggak pernah direbut. Padahal pahala kalau gede di Jawa. Nah, ini bukan di sini, ini lagi cerita maksudnya. Jangan pakai ngambek kalau udah terima hukum mah. Kan saya nggak pernah tahu. Paham itu ya? Jadi orang yang tidak suka pada kesalahanmu itulah orang yang sayang padamu. Jangan nyari teman yang mudahan, muji-muji, oh bapak-bapak bukan lagi bapak-bapak. Jangan cinta sama orang karena harta-hartanya habis-habis cintanya. Cinta kepada orang punya jabatannya hilang habis cintanya. Jadi cinta karena Allah, hubbu fillah, bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun harus karena Allah. Jadi kalau saya lagi mau bedanya banyak banget kayak itu datang, polisi datang, pejabat datang, pegawai negeri datang. Padahal saya nggak nyebarin undangan. Berarti beliau itu orang baik semua. Jadi
kagak semuanya. Di tempat guru ada orang banyak guru semua, enggak. Makanya kalau mau belajar tahu orang guru apa kagak, belajar sama tukang martabak telur. Tukang martabak telur kalau beli telur nggak lihat kulitnya, lihat isinya di keker. Walaupun kulitnya berdarah-darah, kalau dalamnya bagus dibeli kulit telur gampang dicuci. Daripada pakai imamah sama matinya begini, mati lumpuh. Paham itu? Jadi tidak di tempat yang baik semua, di tempat yang buruk semua. Belum tentu. Yang namanya oknum di mana juga ada. Habib oknumnya ada nggak? Ada, banyak. Kiai oknumnya banyak. Polisi oknumnya banyak. TNI banyak. Cuman jangan disapu bersih semua. Yang buruk ya buruk, yang bagus ya bagus. Kita kalau menjadi orang normal, maka kita nih walaupun benci bagaimana pun orang waktunya dia benar, bilang benar. Kalau ada orang benar, mentang-mentang kita benci, ya kita nggak benerin, itu namanya apa? Sakit itu. Paham itu? Jadi jangan karena paham yang salah, karena ucapan yang salah, jadi pada berantem, jangan. Saya pernah dapat satu cerita, ini cerita dari salah satu jamaah saya. Ada tukang bangunan, ya. Saya udah janji sama yang cerita, nanti kalau saya lagi nyampein nasihat, boleh nggak saya sampaikan? Oh boleh, kan begitu. Ya. Ini kita hadir di tempat maulid, jangan nyari ketawa-ketawa boleh ya. Waktu jadi ketawa serius begitu. Tukangnya orang Sunda, keneknya orang Jawa. Orang Sunda lagi ada di atas teger, tukang nih mau motong papan. Nyuruh kenek, cokot bergantian cokot. Bahasa Jawa cokot gigit. Bahasa Sunda ambil. Nah, lahirnya tukang gila. Gue suruh gigit gergaji. Nah ini memberikan gambaran kepada kita kalau ada ucapan orang yang kita belum paham, tanya, jangan menyimpulkan. Paham maksudnya? Kayak orang nulis WA kan kayak tulisnya dalam pengempeng aja. Kenapa? Biasanya kayak marah kan? Mungkin saya ajarin cara nulis WA. Kalau kira-kira ibu nih lagi mau WA suaminya nih, bang, beliin saya baju dong. Apa ya maunya? Oh nggak beli isi balas semua. Iya. Si suami paham bahwa ini bininya lagi manja. Tapi kalau kena beli baju bang, perintah bukan? Perintah bukan? Laki nggak tahu bini lagi manja. Makanya tulisnya pakai irama begitu. Dan perempuan pada bisa kan kalau kamu macamnya pakai irama. Dan laki itu kalau ngomong terus, gimana? Itu mantan preman itu perempuannya. Jadi preman jadi. Jadi tidak ada yang bisa memuji Nabi ya, nggak ada. Nah ini kita memperingati Maulid tujuannya apa? Bersyukur yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sangat beruntung orang menjadi umat beliau. Sampai-sampai Nabi Musa ngiri pengen jadi umat beliau. Sholat cuma 5 waktu, pahalanya gede banget. Saya mau nanya sekarang, ngucapin salam disuruh nggak Nabi? Ya nyaman gue. Ngucapin salam disuruh nggak Nabi? Di tempat Maulid ada nggak ucapan salam? Ada. Berarti kita lagi agama. Nerima tamu, hormat sama tamu disuruh nggak sama Nabi? Tempat Maulid ada, dikasih pisang, kasih air. Mendatangi undangan disuruh nggak sama Nabi? Datang pada tamu. Jabat tangan ada nggak di tempat Maulid? Ada juga tempat Maulid jabat tangan. Kalau muslim sama muslim ketemu jabat tangan dosanya runtuh. Sebagaimana runtuhnya buat dari pohon ketenangan. Jadi Maulid ini cuma kendaraannya. Jangan pada ribut. Kamu kali ini. Emang Nabi nggak ada. Masa Nabi nggak ada yang mau ribut dirinya? Yang pertama caranya untuk berulang di dapur tuh. Sahabat tak pernah ngumpul gitu untuk berulang enggak. Bagi dia itu enggak. Tapi tetap sahabat main adalah mana? Ketika nyambut Nabi dari Mekah masuk ke Madinah. Qur'an badru alaina min ghadiyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a
Maulid itu berkah kalau begitu kan kita syafaat benar kalau yang kita syafaat sama Nabi. Dan bacanya jangan merubah huruf. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jangan berbaca maulid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, sampai najari. Wow, dibuang hari dipanggil. Nanti begitu ya. Ajak teman-teman yang main hadroh begitu. Enggak apa-apa, mau pakai apa begitu boleh. Asal huruf jangan dirusak. Sebab para pengarang maulid ngambil kalimat yang bagus-bagus karena buat memuji makhluk terindah. Antanul fawqanul, kau cahaya di atas cahaya ya Rasulullah. Hanya karena beliau rahmat, para sahabat ini tidak buta memandang beliau. Kalau beliau bukan rahmat, sahabat tidak akan mampu kedua belah mata untuk melihat Nabi karena pancaran beliau. Kalau nggak percaya coba itu hari-hari kalau matahari lagi mancar, coba lihat atas begitu. Beliau besar begitu lihat beliau nabrak-nabrak apa? Sedangkan itu diambil dari Nur Nabi SAW. Makanya tidak ada yang mengenal Nabi dengan sebenarnya. Kita hanya mengenal cuplikan-cuplikan saja tentang diri beliau. Jadi dikatakan Al-Fil Al-Fil Fami. Mulut beliau indah, laksana huruf mim. Huruf mimnya huruf mim yang tukang tulis kaligrafi. Bukan model kayak kita mantau. Nunil Habib. Alis beliau lingkarannya seperti huruf nun. Sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Telinga beliau mendengar malaikat tulis di lauh mahfuz. Makanya beliau kalau berjalan lebih banyak tunduk daripada menengadah. Karena kalau dia menengadah dia tembus pandangan. Wah, nggak percaya? Tanya cuma kacamata kalau lihat orang bisa lihat langsung. Ada nggak? Ada. Jangan kayak orang jahiliyah apa aja di debat. Nabi cerita ke Palestina, Israel Arab di debat. Kalau betul kau naik lagi coba angkat kakimu. Nabi angkat kaki beliau satu. Coba satu lagi angkat, Nabi turunin satu. Dia angkat satu lagi. Bukan begitu. Kalau naik lagi kan mesti kata nampak di bumi. Bego. Kan yang berangkat Allah, bukan Nabi berangkat sendiri. Kayak model kita nih sekarang nih dari sini nih apa nama ini? Gahayu. Mata ayu nih. Misalnya duduk di depan itu ada semut nempel. Kebetulan yang hadir ada orang dari Palembang misalnya. Terus semut nempel di baju orang Palembang. Kelar maulid ya misalkan pulang. Sampai di Palembang ketemu sama semut Palembang. Ditanya sama semut Palembang, dari mana lu? Dari Mata Ayu. Mata Ayu mana? Bekasi rumah kagak langsung diakar. Nah nanti begitu juga Islam yang ada dan Allah yang berangkat jadinya bisa. Makanya asro kalimatnya bukan saro. Gue belum habis. Nah sekarang saya nggak usah banyak-banyak kan ngomong ilmu. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu aja dan coba bisa sama kagak. Walaupun saudara kembar lain ibu tetap lain. Saya mau nanya sekarang, bentuknya coket, dalamnya oncom, sama bentuknya coklat, dalamnya daging, pilih yang mana? Gak usah nyaut, gue juga udah tahu. Jadi jangan lihat bentuk. Ya, makanya kebenaran itu jangan distandarkan pada orang. Orang yang distandarkan pada kebenaran. Jangan lihat pakai orang bagaimana pas orang soleh. Orang soleh bernaik di masjid. Makanan anak laki yatim. Banyak yang begitu. Iya. Hati-hati, jangan itu tahajud mulut pihak saudara kita makan. Kalau ada orang saudara punya peninggalan dari orang tua, ada satu saudaranya susah, bantu tiap hari bergantian sama saudara yang kaya. Kalau saudara yang susah bilang itu kebun peninggalan bapak jual aja dah, jangan harganya belum kena, kalau harga belum kena itu tiap hari bantuin gua. Jangan harga belum kena yang kaya lo doang. Banyak apa begitu? Banyak. Udah jangan mau tahu aja, kalau mau tahu lah tentang Nabi. Ini mau tahunya selain pilihan dari USG, laki perempuannya.
Kalau kepengen tahu lah Nabi bagaimana, makan bagaimana, duduk bagaimana, tidur bagaimana, ngobrol bagaimana, kalau dibentak bagaimana, kalau dibantah bagaimana, kalau buka puasa harus pakai apa. Ini mau mulu buka puasa harus pakai bara-bara, malu gue ngakuinnya. Jadi begitu Allahu Akbar nanti bulan puasa atau puasa sunat ini, kalau aku makan sunnah ada pahalanya. Kalau dibagi duit bisa dikasih duitnya ini 1 juta, yang ini 100.000 yang mana yang mau? Iya. Giliran duitmu banyak, giliran yang jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju Ka'bah. Bukan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Ka'bah. Biarpun miskin, kalau memang panggilan haji gerakan, kaya banget, koper siap, ihram siap, real udah keren, visa udah dapat, tiket udah beli. Kalau kata yang punya Mekah, tidak, nggak berangkat. Udah nyampe diusir. Banyak yang begitu. Banyak. Jadi biar kenal mana cowok, mana misro. Iya. Mana kroket, mana pastel, biar kenal. Ini omongan saya isinya sekarang. Sebab sudah banyak orang-orang sekarang ini penipu yang sudah bisa pakai jubah. Penipu sudah banyak yang bisa pakai imamah. Penipu yang sudah banyak bisa fasih baca Quran dan hadis. Tapi hatinya, naudzubillah min. Itu sebabnya Al-Habib Abdul Wahid menyatakan hati-hati dengan setannya manusia, karena nipunya pintar. Paham itu? Ya. Nah jadi beliau itu sudah digambarkan begitu. Hidupnya laksana huruf alif, mulut beliau kita seperti huruf mim, alisnya seperti huruf nun. Pendengarannya mendengar malaikat tulis lahir mahfuz. Tangannya berkah, megang apa jadi banyak. Ketika perang Khandaq, ya, Rasulullah, sahabatnya Nabi Rasulullah, saya lapar. Nasi uduk ada 2 batu dari Rasulullah nggak jawab. Rasulullah angkat dari jubahnya. Ternyata ada 3 batu. Rasulullah lebih lapar ternyata. Allah. Akhirnya salah satu sahabat pulang tanya sama istri, punya apa? Saya lihat Nabi kelaparan. Nabi lagi lapar. Kita punya gantung sedikit katanya sama anak kami. Masa nggak potong lah? Aku akan undang Nabi dengan berapa sahabat saja. Saat itu sahabat ada 1.500 orang dalam sejarah. Tahu-tahu dibisikin sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau undang kau makan bersama. Berapa orang sahabat aja? 3-4 orang. Nabi cari batu yang agak tinggi, Nabi berdiri, ya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, mari kita makan, kita undang makan. Pucat nih sahabatnya. Oh, kami anak-anak, kami kecil, gandum cuma setengah kantong, 1.500 orang. Nabi berseru, jangan kau sentuh tempat makanan itu sampai aku datang. Datang Nabi juga di mana tempat makanannya? Ini kau dengar Nabi sahabat apa sih? Maafin saya maksa-maksa terus gak apa-apa deh. Orang kalau ditarik masuk surga pakai ngambek ngejorokin aja. Dibuka tempat makanan sama Nabi oleh beliau doakan, minta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kata beliau, datangkan kepadaku 10 tempat, pilih maksudnya. Disana sama beliau, kasih 10 orang di luar. Selesai, masuk lagi 10, bawa 10 sampai makan semua selesai 500 masuk sisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang koslet nih hatinya koslet kabelnya. Emang lu rupanya emang kagak dikasih jatah sorga kali. Percayanya mau bakar tisu, tidur. Bagaimana ibu, suami saya separuh setan. Jadi kalau tidak percaya kepada kemuliaan Nabi SAW, maka nasibnya akan percaya kepada sihir, sulap dan lain-lain sebagainya. Oh, nah akhirnya Nabi baru Nabi paling belakang makan. Setelah Nabi selesai makan masih tersisa, bagikan tetanggamu katanya. Bayangkan. Makanya dikatakan, ya Dawud tadharu barakatuhu fil mabahdi wal masyarib. 1.500 orang dalam keadaan haus.
Nabi sedang istirahat, beliau bangun. Beliau tanya kepada salah satu sahabat, karena beliau melihat reaksi yang satu sahabat kelihatannya seperti mau melaporkan sesuatu. Kata Nabi, ada apa? Kami dalam keadaan haus ya Rasulullah, dan juga air untuk wudu nggak ada. Bawa kemari inanya, bawa kemari tempat baskomnya. Dibawa di hadapan Nabi, Nabi masukin tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mancur air dari jari Nabi SAW. Hayya tawakkul, wudulah kalian semua. Ishrabu dan minumlah. Nabi nggak angkat tangan beliau, mancur itu air. Itu sejak air mancur dari tangan Nabi, maka air itu lebih utama daripada zam-zam. Ayo, makanya seperti ibu-ibu kan punya uang belajar, seperti di buku sejarah Nabi. Waktu di rumah itu baca, jangan sinetron aja sinetron. Ntar punya anak, dicakap kakak, dinamanya artis yang mancung ya. Tapi itulah rahmat Allah. Kita punya anak kalau nggak cakap tetap kita panggil raja. Dan ternyata apa raja? Saya ngomong begitu dengar begitu. Gua kalau punya raja ini gua keluar dari Indonesia. Itu berkat rahmat dikasih di hati orang tua kepada anak. Seperti apapun anaknya tetap dia sayang. Ada orang bawa mobil bagus mau minta anaknya tukar mobil, nggak akan dikasih. Betul. Udah, jadi intinya maulid kita harus tahu. Jadi kalau ditanya maulid itu apa? Maulid adalah sarana untuk minta ampun kepada Allah melalui menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Tujuannya apa? Bersyukur atas diutusnya beliau menjadi pemimpinmu. Gitu. Baca rawi mana itu? Dan kita baca biografi pahlawan. Ya, pahlawan kan banyak di Indonesia. Imam Bonjol dan siapa dan banyak kan. Kita baca supaya kita mencuri tauladan beliau kan begitu. Ya. Bid'ah. Bid'ah tapi hasanah. Paham ya? Jadi bid'ah itu ada dholalah, ada hasanah. Kalau mau bid'ah pertama yang melakukan bid'ah Sayyidina Umar. Nih Al-Quran. Ya, Al-Quran ini di zaman Nabi tidak begini, tidak dibukukan begini. Ditulis di pelepah korma, ditulang, di apa segala macam. Sayyidina Umar membukukan. Terawih, Nabi nggak ngerjain terawih. Sayyidina Umar yang mulai terawih. Tapi biarin. Kalau ada orang yang berpendapat begitu, biarin, yang penting akur. Yang tidak maulid, tidak ngatain yang maulid juga tidak menghina yang tidak maulid. Yang penting kita akur. Karena keakuran itulah yang menyebabkan rahmat Allah bakal turun. Kalau ribut melulu, yuk kita berjuang bersama-sama. Yang kagak maulid sama yang maulid waktu roda bareng. Yang kagak maulid bawa kopi sama gula misalnya. Yang maulid bawa termos sama gelas sama sendok kecil, kopi bareng di pos. Begitu ada maling, saya kemarin maling. Nah kalau yang maulid melihat di rumah yang kagak maulid dan dicokel maling tidak teriak maling berarti. Ya. Pun sebaliknya, yang tidak maulid melihat di rumah orang tua maulid lagi dicokel maling, betul teriak maling. Karena yang namanya menilai baik harus sama-sama dalam penilaian, menilai buruk pun harus sama-sama dalam penilaian. Artinya yang baik tetap baik, yang buruk adalah buruk. Insya Allah hati kita diberi terang oleh Allah Taala. Ya, yang penting penyampaian ini bukan tujuan ceramah, tapi tujuannya mengaji. Karena kalau mengaji, insya Allah ada yang bawa pulang. Nah, sebelum saya tutup pembicaraan saya mau mengajak untuk melakukan kebaikan yang menyebabkan dapat pahala besar. Mau? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ala ni'matil Islam. Wa kafa biha. Min ni'mah. Walhamdulillah.
berusap muka dengan mengucap alhamdulillah dan didasari pengertian di pikiran dan di hati bahwa Allah telah memberikan kita nikmat mau sholat. Paham itu? Setelah itu baca sholawat 11 kali. Baca sholawat 11 kali, baru baca zikir sholat yang lain. Untuk apa maksudnya? Untuk kita mendisiplinkan diri kita. Kalau dengan cara begitu pasti insya Allah tiap hari kita sholawatnya nambah. Kalau satu kali waktu sholat 5, 11, berarti 5 kali sholat berapa? 55. Kalau satu dibalas 10. Coba ditanya nih, coba Ustaz Kiai semua tanya. Orang bersolawat sekali dibalas 10. Itu bagian tak khusyuk. Kalau yang khusyuk lebih daripada itu. Ya. Balasan Allah 10 apa saja? Kita tidak tahu. Yang jelas balasannya adalah kalau sakit insya Allah dikasih tidak gelisah, dikasih sembuh. Kalau sakit macet insya Allah dikasih luas. Kalau belum bisa bayar utang, bisa bayar utang. Kalau belum mau bayar utang, jadi mau bayar utang. Walhasil kalau bersolawat mau jadi baik dulu kan? Kayak magnet gitu, magnet sama kayu, bawa segede-gede paha, nempel ke magnet. Enggak, tapi penanti kalau berpikir sama magnet nempel. Nah begitulah. Mari kita bikin hati kita begitu. Jadi setiap selesai sholat, usah buka dengan alhamdulillah sambil didasari pengertian yang Allah telah membantu kita dapat melakukan sholat walaupun belum khusyuk. Kemudian kita baca sholawat 11 kali. Dan jangan sampai setiap hari kita sedekah. Ntar kalau mau tidur nih, walaupun 5.000 perak atau 2.000, niatin ya Allah kalau besok mau sedekah. Ya. Itu begitu tidur dalam rahmat karena sudah niat berbuat baik. Niatul mu'min khairun min amali. Nah, suami dan istri dua-duanya harus ingin masuk surga. Ibu-ibu di rumah uang belanja simpan dikit-dikit. Begitu luar haji, beli kambing satu bang, saya mau beli kambing bang, saya dapat nyareng ini. Jangan lagi, bikin kurban. Iya dong, kan golkar binatang kendaraan itu juga selalu mustaqim. Masalah naik kambing di jalan. Kalau kita ambil perumpamaan, jadi berdua-dua berlomba untuk surga. Bina anak, didik anak. Cara cium tangan kepada anak, didik itu anak, dicium di hidung. Itu anak cium. Ini kadang-kadang zaman sekarang TKS-an, anak kecil cium tangannya di sini. Di sini. Itu namanya nyundul. Itu namanya pusing. Kalau cium tangan itu di sini. Ada anak cium tangan yang benar. Paham itu? Ini kan kelihatannya remeh ya. Kelihatannya enteng kan ini. Tapi banyak yang berlaku. Banyak. Pakai jilbab orang perempuan cakep habis pulang TK. Assalamualaikum. Jangan di sini cium tangan, hidung alat mencium, kuping alat mendengar. Kita saja bisa marah kalau orang ngomong, kamu nggak percaya dengan berita yang saya sampaikan? Saya melihat dengan kuping dan kepala saya. Salah nggak? Salah. Melihat dengan mata. Nah, jadi kalau cium tangan itu aja di sini. Nih, cium tangan. Dan kalau salaman jangan kayak orang jimber, dia jijik. Kayak orang jijik. Salaman beri nama teman. Dalam sholat begitu. Jangan nih salaman begitu. Tuh. Sebabnya Allah bikin kita lingkaran ini ketemunya sama teman. Tuh biar ketemu ini biar ketemu itu. Saya nonton film di TV penjahat, salaman begitu penjahat. Nah, ini Pak Haji ini. Pulang dari sawah dengan lumpur. Paham ya? Mari kita hidupkan ruh Islam. Maka minum kanan. Entar lihat aja. Entar lihat aja dah. Ada yang makan lagi, makan biasa kalau kemakan. Tapi tangan kiri. Jangan, ya. Mik ngambek mik. Miknya ngambek mik. Udah ini juga. Makan tangan kanan. Minum tangan kanan. Paham itu? Kemudian kalau bertahap tuh yang itu tuh jangan depan orang. Paham itu kan satu sama lain kalau ketemu assalamualaikum. Di WA juga begitu sekurang-kurangnya assalamualaikum. Jangan ASS WWV atau ASLM. Ini malu sudah Islam lama-lama begitu. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Nabi pernah lagi duduk, ada orang datang, assalamualaikum. Lahu asyrakat. Dapat 10. Ada lagi yang datang assalamualaikum warahmatullahi.
Nabi 20 pahalanya. Ada lagi yang datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon Nabi 30. Jadi kalau ada orang assalamualaikum kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang bilang assalamualaikum warahmatullah kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mesti banyak-banyak. Begitu penting bagi bersih haji. Alhamdulillah bilang begitu. Ya. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Ya. Jadi jangan heran kalau penyampaian seperti ini gampang bikin jenuh, gampang bikin jemu. Ya. Daripada maulid urakan, nggak dapat fadilah, nggak dapat pahala, ngomong cabul di panggung, nyanyi, joget segala macam ini namanya maulid nggak berkah. Cuma mengatasnamakan maulid itu bakal kena sumpah sama maulid. Nabi nggak ada kok. Tapi kalau begini namanya kita tolak dulu. Insya Allah apa yang saya sampaikan manfaat buat saya dan umumnya buat antum semua. Jadi mulai pada hari ini kita rubah, kita tambahkan pola kehidupan Islami kita, makan minum tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, sama orang tua yang muda cium kanan, yang tua sayangi anak muda. Itu baru cara Islam. Anak bakti pada ibu dan bapak, bukan hanya bakti pada ibu atau bapak kurang ajar, atau bakti pada bapak atau ibu kurang ajar, tidak bisa. Anak dua-duanya. Kalau anak bakti sama ibu sudah dapat voucher buat masuk surga. Tapi untuk menuju surga ada jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jembatan itu bakti kepada bapak. Jadi ibu sudah kasih stempel yang buat surga, bakti kepada bapak buat jembatan yang bisa sampai ke dalam surga. Ya Rabbana ya Karim, nawwir qulubana, wastur ulubana, wakshif qulubana, wasallim ahwalana, ij'alna waj'al awladana wa banatana wa ahfadana wa asbatana wa azwajana wa man yuhibbuka alaina min ibadika salihin, falihin, mahfuzin. Dan tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, dan tolong saudara-saudara kami dimanapun adanya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jaga Indonesia ya Allah agar menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Pejabat-pejabat kami agar engkau berikan petunjuk ya Allah, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi baik, dan rakyat-rakyatnya pun agar lebih memiliki rasa takut kepada Engkau ya Allah, untuk mentaati Engkau ya Allah, sehingga